Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 18. Merasa bebas. Aku bahagia mendengar suara Chandra. Dia mampu membuat hatiku jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak mengerti kenapa perasaan ini begitu cepat menikmati sikap pedulinya. Apa mungkin karena dia cinta pertama yang mampu menggetarkan jiwa? Yandra, suamiku sudah menceraikan aku tepatnya hari ini. Suaraku sedikit melemah. Kenapa kamu mengatakan hal ini dengan nada seperti itu? Maksud kamu? Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. Apa kamu merasa sedih? Ternyata dia menyadari perubahan suaraku. Terus terang, aku sama sekali tidak sedih atau menyesal. Aku hanya terkejut dengan status baru yang kudapatkan hari ini dari Mas Arif. Aku tidak pernah memikirkan sama sekali hingga akhirnya menerima kenyataan ini. Sama sekali enggak kok. Aku memberikan jawaban kepada Chandra. Terus, kamu kenapa? Mungkin karena masih baru, jadi merasa belum terbiasa dengan status yang sekarang. Itu tidak akan lama, Al. Aku akan datang untuk mengubah status itu. Maksud kamu? Aku berjanji akan membahagiakanmu, menjadikanmu satu-satunya wanita dalam hatiku. Aku akan segera menghalalkanmu setelah waktu itu tiba. Hati ini makin tersanjung mendengar apa yang telah Chandra ucapkan. Aku ingin mengatakan pada dunia bahwa saat ini aku wanita paling beruntung karena laki-laki yang telah bersemayam dalam hatiku berjanji akan menghalalkanku. Aku benar-benar sangat terharu, Rah. Kamu selalu mampu membuatku menjadi wanita paling bahagia jika sedang bersamamu. Yang benar, untuk apa aku bohong? Kalau gitu, mulai sekarang kamu harus janji gak akan sedih. Kamu harus ingat bahwa aku akan selalu ada untukmu. Aku mencintaimu. Kenapa kamu tiba-tiba lebay, Rah? Aku merasa malu mendengar ungkapan cinta darinya. Kok lebay sih? Itu kata hatiku yang sebenarnya. Udah ah, aku mau pulang dulu. Loh, sekarang kamu di mana? Ini masih di luar. Ya deh, kamu hati-hati. Tapi boleh aku mendengar balasan kata cinta darimu? Pipi ini terasa memanas karena Chandra memintaku untuk memberikan balasan kata cinta untuknya. Sungguh, ini benar-benar di luar dugaan. Keusilannya kembali seperti dulu lagi, selalu berhasil menggodaku. Apaan sih? Aku gak mau. Aku hanya mampu memberikan jawaban itu. Cintaku bertepuk sebelah tangan dong. Tuh kan, aku benar-benar merasa disudutkan olehnya. Maksudnya, bukan seperti itu. Terus, apa dong? Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Kamu aja belum bilang. Gimana aku bisa tahu? Aku mencintaimu. Puas. Aku akhirnya mengeluarkan kalimat itu dari bibirku. Kurang jelas, Al. Dia sepertinya ingin kembali menggodaku. Malas ah. Aku mematikan telepon karena tidak sanggup lagi menahan rasa malu. Namun, aku merasakan getaran pesan masuk dari ponsel yang kini masih dalam genggaman. Aku segera membukanya. Ternyata dari dia. Terima kasih atas balasan cintamu, sayang. What? Chandra memanggilku dengan sebutan yang dulu aku dapatkan dari Mas Arif. Jantung ini berdegup lebih kencang dari biasanya. Hati juga berdebar tidak keruan. Laki-laki itu benar-benar telah berhasil membuat diriku kasmaran seperti masih saat remaja. Aku tidak memberikan balasan atas pesan tersebut. Aku kembali menyusuri jalan agar segera tiba di rumah papa dan mama. Aku tidak sabar untuk memberitahukan apa yang telah Mas Arif ucapkan kepada aku hari ini. Mereka pasti juga bahagia dengan keputusan laki-laki tersebut. Akhirnya, aku tiba di rumah papa dan mama.
Aku segera memarkirkan mobil ke garasi, lalu berjalan memasuki rumah. Sepertinya ini saat yang sangat tepat untuk mengatakan semuanya, karena papa juga sudah pulang dari kantor. Aku melihat mobil yang biasa beliau kendarai di garasi. Aku langsung menuju ruang TV. Ternyata 2 orang yang sangat aku cintai sedang duduk bersantai di sofa sambil berbincang. Mama telah menyiapkan kopi untuk suaminya tercinta. Itu rutinitas wanita tersebut setelah pendamping hidupnya pulang dari kantor. Dulu, aku juga melakukan hal yang sama kepada Mas Arif. Tetapi sekarang semua itu hanya akan menjadi kenangan. Semuanya telah berakhir begitu saja. Dia bukan siapa-siapa lagi bagiku, karena kami tidak lagi memiliki ikatan suami istri. "Kamu dari mana, sayang?" tanya mama setelah menyadari keberadaanku. Aku menghampiri kedua orang tuaku tersebut, lalu menyelami punggung tangan mereka dengan takzim. Kemudian memilih duduk di samping mama. Aku memeluk wanita parubaya cantik itu. Setelah melepas pelukan, aku mengembuskan napas secara perlahan, lalu mulai menceritakan apa yang seharusnya orang tuaku ketahui. Mereka sangat serius mendengar penjelasan yang terlontar dari bibirku. Mama pun meneteskan air mata. "Kamu yang kuat ya, sayang?" Mama mencium dahiku. "Alia gak apa-apa kok, Ma. Alia udah ikhlas berpisah dengan Mas Arif." Aku berusaha meyakinkan dan menenangkan mama. "Mungkin ini jalan terbaik untuk kalian, nak. Semoga kebahagiaan kembali menghampirimu," ucap papa dengan mengembangkan senyuman. "Iya, Pak. Sekarang Alia merasa sangat lega dengan status ini. Kami tidak ada ikatan apa-apa lagi. Dia bukan jodoh terbaik untuk Alia." Aku juga meyakinkan papa. "Mama bangga sama kamu, sayang." Mama memelukku. Akhirnya, aku berhasil mengungkapkan semuanya kepada papa dan mama. Mereka menguatkanku. Aku sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu mampu membuat hati ini lebih sabar dan tegar untuk menghadapi kenyataan hidup. Tidak terasa waktu sangat cepat berlalu. Setelah 2 bulan lamanya, akhirnya aku benar-benar resmi bercerai dengan Mas Arif. Baik secara agama maupun hukum, statusku sudah berubah. Saat keputusan terakhir telah diucapkan hakim, terlihat jelas Alexa mengembangkan senyuman kepadaku. Aku tidak mengerti apa maksud dan tujuan wanita tersebut. Namun, yang paling penting bagiku adalah terbebas dari ketidakadilan dan kekerasan yang Mas Arif berikan. Sekarang, aku merasakan kebebasan yang sesungguhnya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih bersama Chandra. Perhatian dan rasa peduli yang dia berikan telah berhasil membuat diriku benar-benar melupakan Mas Arif. "Assalamualaikum. Kamu lagi ngapain, sayang?" tanya Chandra melalui telepon. Hari ini Minggu. Semua anggota keluarga sedang berkumpul di rumah orang tua, termasuk Kak Radit beserta istri dan anaknya. Mereka sedang menikmati kebersamaan di taman belakang rumah. Sedangkan aku memilih masuk kamar karena ada telepon masuk dari Chandra. "Waalaikumsalam. Tadi aku lagi nyantai di taman belakang, tapi sekarang udah rebahan di kamar. Aku ganggu kamu gak, sayang?" "Enggak kok, santai aja." "Oh ya, aku kangen kamu. Aku boleh berkunjung ke rumahmu gak?" "Maksud kamu?" "Sekarang aku sudah OTW menuju kota." Aku terkejut mendengarkan apa yang Chandra katakan. Kok sepi? Sepertinya tidak ada terdengar suara kendaraan atau suasana di luar. Aku sengaja parkir di tepi jalan dan aku mengendarai mobil. Gak enak kalau naik motor sendirian. Jadi, sekarang udah di mana nih? Masih di pertengahan antara desa dan kota. Ya udah, kamu hati-hati. Mau kesini kok bilangnya mendadak sih? Aku sedikit kesal dengan tindakan Chandra.
Maaf sayang, aku mau kasih kejutan. Iya deh, terserah kamu aja. Kamu marah ya? Tanya Chandra kepadaku. Ih, kamu ngeselin. Aku gak bisa marah ke kamu. Terima kasih sayang. Aku nyetir lagi ya. Iya, hati-hati. Chandra selalu saja memberikan kejutan kepadaku. Sementara semua anggota keluargaku belum mengetahui hubungan yang telah kami jalani saat ini. Aku belum memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku berharap semoga keluargaku menerima kehadiran Chandra. Aku takut jika orang tuaku tidak merestui kami. Aku harus bisa meyakinkan mereka. Aku segera melangkah kembali ke taman belakang. Sepertinya suasana saat ini sangat cerah di wajah anggota keluargaku. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan tentang hubunganku bersama Chandra. Semoga mereka menerima kebenaran yang terjadi sekarang. Maaf, Pak. Mah, Alia pengen ngomong sesuatu yang sangat penting. Aku memberanikan diri untuk mengeluarkan kata-kata tersebut. Mau ngomong apa sayang? Tanya Mama. Aku pun memilih duduk di sampingnya. Aku mengembuskan napas secara perlahan. Sebelumnya, Alia minta maaf karena baru hari ini mengatakan kebenaran ini. Semua mata tertuju kepadaku. Kebenaran apa maksud kamu, Nak? Papa akhirnya membuka suara. Sebenarnya, saat ini Alia sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Aku merasa lega, tetapi juga was-was setelah mengatakan kejujuran kepada mereka. Apa? Secepat itu, Al? Sudah kuduga sebelumnya apa yang akan Kak Radit ucapkan. Iya, Kak. Dia teman masa kecilku di desa nenek. Dari dulu kami sudah saling suka, tapi berusaha memendamnya. Aku mencoba memberikan penjelasan. Jangan bilang kalau dia laki-laki yang mantan suamimu maksud saat itu. Kak Radit ternyata masih ingat apa yang Mas Arif katakan kala itu. Iya, Kak, itu benar. Mas Arif juga pernah bertemu dengan laki-laki itu. Mungkin kalau Mama masih ingat, pasti tahu dengan teman masa kecilku. Pantas aja akhir-akhir ini sering senyum-senyum sendiri kalau lihat layar handphone. Ternyata ada udang di balik bakwan. Kak Ayu menggoda aku sambil mengerlingkan matanya sebelah kanan ke arahku. Kakak bisa aja. Kami tidak melarang jika itu memang yang terbaik untukmu. Tapi kamu harus hati-hati dalam memilih pasangan. Ingat, Nak, kamu sudah pernah gagal sekali. Kata-kata yang Papa ucapkan serasa menghujam jantungku. Iya, Pak. Semoga ini yang terbaik untuk Alia. Aku meyakinkan Papa. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Papa yang ada di meja taman belakang. Aku berjalan ke arah ponsel dan melihat nomor yang tidak asing bagiku. Aku segera meraih benda itu dan akan memberikannya kepada Papa yang jaraknya tidak terlalu dekat dengan meja. Telepon dari siapa, Al? Tanya Papa kepadaku. Nggak ada namanya, Pak. Tapi nomor ini sepertinya nggak asing deh. Jelasku di depan mereka. Angkat aja. Tapi aktifkan pengeras suaranya. Jadi kita sama-sama bisa dengar. Papa memberikan perintah. Aku berani mengaktifkan pengeras suara karena anaknya Kak Radit sedang bermain jauh dari tempat kami. Dia lebih menikmati kebersamaan dengan Bi Ina. Asisten rumah tangga tersebut sangat mampu menenangkan hati anak-anak. Halo, Pak Darmawan, apa kabar? Aku baru ingat bahwa pemilik suara itu Alexa. Pantas saja aku merasa seperti mengenali nomornya. Kamu siapa? Tanya Papa. Apa yang Anda rasakan setelah pernikahan putri yang Anda sayangi akhirnya hancur? Tanya Alexa. Apa maksud kamu? Siapa kamu sebenarnya? Itulah yang keluarga saya rasakan beberapa tahun yang lalu, Pak Darmawan. Anda telah berhasil menghancurkan keluarga saya. Sekarang Anda sudah mendapatkan balasan
atas apa yang Anda lakukan. Tapi kali ini, putri Anda yang merasakan kehancuran itu. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksud ucapan Alexa. Tidak mungkin papa tega menghancurkan kehidupan orang lain. Laki-laki itu orang yang sangat penyayang dan sering memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, kenapa Alexa berani memberikan tuduhan seperti itu? Apa tujuan Alexa menghubungi keluarga Alia?